Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Arisdianto dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah pendidikan Islam di Andalusia. Jadi, yang pertama itu sebelum masuknya Islam di Andalusia, itu pasukan Islam itu datang ke daratan Spanyol, wilayah yang dikuasai oleh Visigot atau Gotik Barat. Mereka ini adalah suku liar yang menghuni salah satu provinsi Kekaisaran Roma. Istilah suku liar juga itu mengidentifikasikan tuh bahwa mereka tuh sebelum berhasil menguasai suatu wilayah, kehidupan mereka tuh berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Lebih singkatnya nomaden. Habis itu suku liar ini mereka gemar melakukan peperangan dengan kelompok lain yang mereka anggap sebagai musuh. Keadaan seperti ini membuat masyarakat di Spanyol itu mendukung mereka. Dukungan yang dikasih sama masyarakat Spanyol itu menyebabkan suku liar ini tadi itu berkuasa di daerah ini, di daerah itu selama 200 tahun. Tapi setelah berkuasa lama, itu penguasa Gotik itu mulai melakukan tindakan yang menyebabkan mereka tuh harus keluar dari wilayah Spanyol, intinya diusir gitu. Jadi para bangsawan dan orang-orang kaya yang dekat dengan penguasa tuh tenggelam sama kehidupan berfoya-foya dan sensualitas yang ada. Habis itu sejarah penaklukan Spanyol oleh pasukan Islam itu banyak menyimpan kisah heroik. Yang pertama itu pasukan Tariq bin Ziyad. Sudah umum diketahui bahwa Tariq itu menghancurkan semua kapal-kapal pasukannya untuk membakar semangat anggota pasukannya yang dari segi jumlah itu udah kalah. Habis itu Tariq juga bisa menaklukkan pasukan musuh. Namun jauh sebelum itu sudah ada usaha dari pasukan perintis. Pasukan perintis itu yang masih awam, pasukan perintis Islam itu untuk menaklukkan Spanyol. Jadi udah mulai nyicil gitu. Habis itu keberhasilan pasukan Tariq itu jumlahnya sedikit, cuma 500 orang. Habis itu pasukan Tariq ini selain berhasil membawa harta rampasan perang yang berharga, itu mereka juga bisa membuktikan kebenaran cerita dari Julian. Pasukan Tariq ini menegaskan bahwa cerita Julian itu ternyata memang benar dan bukan cerita bohongan. Musa ibnu Nusair itu menyimpan semangat besar untuk segera menaklukkan kayak lanjut naklukin yang selanjutnya gitu. Tindakan Musa ini yang menyebabkan dia menerima hukuman dari khalifah. Meskipun dia ini bisa naklukin Spanyol, tapi dia tetap dapat hukuman dari khalifah. Keberhasilan pasukan Tariq ini sama kondisi Spanyol itu membuka peluang untuk ditaklukkannya gubernur Musa ibnu Nusair. Ditaklukkan intinya tuh. Habis itu Musa ibnu Nusair itu dorong pasukan Tariq ke Spanyol tahun 711. Tariq itu membawa pasukan sekitar 7.000 orang yang sebagian besarnya itu terdiri dari orang Berber. Dengan pasukan yang bisa dibilang besar atau besar banget, pasukan Tariq ini mulai bergerak dari wilayah Spanyol. Habis itu pasukan Tariq ini tentunya butuh kapal kan untuk nyebrang ke Spanyol. Jadi menurut jumlah riwayat kapal-kapal mereka itu disediakan oleh Julian. Habis itu ada
pola pendidikan Islam di Andalusia. Yang pertama itu ada khutab. Khutab itu kalau ditulis di sejarah peradaban pendidikan Islam itu udah meluas, intinya itu ikut memperkaya dan memotivasi umat untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti khutab dan masjid. Gitu juga di Andalusia. Di Andalusia tuh banyak banget khutab-khutab yang menyebar sampai ke pinggiran-pinggiran kota. Jadi nggak cuman di pusat kota atau di tengah kota, tapi nyebarnya itu sampai ke pinggiran-pinggiran kota. Lembaga ini siswanya itu mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan kayak fikih, kayak bahasa, kayak sastra, kayak kesenian gitu. Khutab itu termasuk lembaga pendidikan yang paling bawah, yang terendah itu. Yang tapi udah tertata rapi waktu di Andalusia. Jadi khutab-khutab itu punya banyak tenaga pendidik kayak guru, siswanya juga tentunya banyak. Nah, lembaga-lembaga ini siswanya itu mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang pertama kan fikih. Pemeluk Islam di Andalusia itu mereka itu menganut mazhab Imam Maliki. Jadi ulama-ulama di sana tuh memperkenalkan materi-materi fikih dari mazhab Imam Maliki, enggak ke imam-imam yang lain. Habis itu ada tokoh-tokoh yang terkenal atau yang termasyhur di di Andalusia. Itu yang pertama tuh ada Ziyad Ibnu Abdurrahman sama Ibnu Yahya. Yahya itu sempat jadi qadhi di masa Hisham Ibnu Abdurrahman, dan masih banyak ulama-ulama yang terkenal atau masyhur lah, kayak Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, ada Munzir Ibnu Sa'id, ada Ibnu Hazm yang waktu itu mereka tuh populer, kayak ya terkenal gitu. Jadi santri pada ini khutab itu, yang maksudnya belajar di khutab itu, mereka mendapat pelajaran yang cukup lengkap dari ulama di bidangnya masing-masing. Jadi nggak satu ulama ngerangkap semua, enggak, tapi lebih ke setiap ulama mengajarkan bidang yang mereka tuh ahli di dalamnya. Nah, karena itu semangat siswa itu membara, minat belajar mereka itu besar, tinggi. Selain fikih, yang kedua itu ada bahasa sama sastra. Bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa resmi umat Islam di Spanyol. Jadi mereka tuh di Spanyol itu nggak pakai bahasa Spanyol mereka, tapi menggunakan bahasa Arab. Jadi kayak ya udah jadi bahasa nasional gitu di Spanyol tuh kalau bahasa Arab. Bahasa ini dipelajari di khutab, di tempat lembaga pendidikan tadi. Bahkan siswanya tuh ya diwajibkan berdialog, maksudnya itu ngobrol gitu. Itu pakai bahasa resmi Islam, bahasa Arab tadi, bukan pakai bahasa Spanyol. Sehingga jadi bahasa Arab ini jadinya populer. Dari populer jadilah bahasa keseharian. Ya, intinya jadi tren gitu kok di masa sekarang. Tokoh-tokoh untuk bahasa dan sastra itu ada kayak Ibnu Sayyidi. Habis itu ada Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah. Pasti dah tahu lah Ibnu Malik yang ngarang Alfiyah. Ada Ibnu Khuruf, ada Ibnu Al-Hajj, ada Abu Ali Al-Shibli
Al-Isibili, ada Abu Al-Hasan Ibnu Usfur, dan lain-lain. Di bidang sastra yang paling tersohor itu ada nama Ibnu Abd, ada Robih dengan karya Al-Iqad Al-Farid, ada Ibnu Basam dengan karyanya Az-Zakhirah, ada Al-Fat Ibnu Hakon dengan karyanya Kitab Al-Qala'id dan lain-lain. Yang ketiga ada sains. Sains ini terdiri dari ilmu-ilmu kedokteran, fisika, matematika, astronomi, kimia, botani, zoologi, geologi, dan segala macam. Ilmu obat-obatan juga berkembang dengan baik waktu itu. Kalau di sains ini ada beberapa tokoh, yang pertama tuh tokoh dari bidang astronomi ya, yaitu ada Abbas bin Faras, ada Ibrahim bin Yahya, ada Ibnu Sabar, dan lain-lain. Kalau dalam bidang obat-obatan itu ada Ahmad bin Iyas, habis itu ada Ibnu Juljul, dan lain-lain. Kalau bidang kedokteran itu ada Ummul Hasan binti Abi Ja'far. Beliau itu salah satu tokoh dokter wanita. Jadi nggak cuman pria, tapi ada wanita juga. Kalau di bidang geografi itu ada Ibnu Jubar sama Ibnu Batutah. Nah, habis itu setelah umat Islam berkuasa di Spanyol, mendirikan lembaga pendidikan. Umat Islam itu membangun madrasah-madrasah yang nggak sedikit jumlahnya buat nompang pendidikan di sana. Madrasah-madrasah itu tersebar di seluruh daerah kekuasaan Islam. Yang pertama itu ada di Cordova, yang kedua di Seville, ada di Toledo, Granada, sama ya masih banyak lagi lah. Buat biar melakukan sosialisasi ilmu pengetahuan lebih lanjut, kala itu Khalifah Abdul Rahman ketiga itu mencoba merintis dengan mendirikan universitas. Jadi universitas itu udah ada dari dulu. Itu di Cordova yang sebagai pusatnya, sebagai inti. Dari sini tuh udah kelihatan jelas banget seberapa besar perhatian yang dikasih penguasa, yang dikasih pimpinan di situ untuk memajukan pendidikan Islam di Spanyol. Jadi kalau dengan kondisi ini itu kita nggak heran kalau dibilang pertumbuhannya tuh yang kayak jamur di musim hujan gitu, kayak surur gitu. Di Cordova itu misalnya kayak berdiri lembaga pendidikan, baik sekolah rendah, dari yang rendah sampai yang tinggi kayak perguruan tinggi gitu, universitas, itu kurang lebih itu 800 sekolah. Jadi kan sangat banyak sekali. Belum lagi sekolah-sekolah yang ada di daerah lain seperti di Toledo. Ini yang 800 itu baru cuman ada di 800 itu cuman di Cordova doang. Belum ke Toledo, Sevilla, sama ya yang lain-lain. Jadi dari penjelasan di atas itu dapat kita pahami bahwa lembaga pendidikan tuh yang ditawarin pada masa zaman dahulu itu memiliki kesamaan stratifikasi sama pendidikan yang ada sekarang. Kesamaan itu kayak diterapkan dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi kayak ada tahap-tahapnya, nggak langsung tiba-tiba ke universitas segala macam, nggak. Yang ini membuktikan bahwa
udah ada pengelolaan administrasi pendidikan yang rapi dari zaman dulu, dari zaman pendidikan Islam di Andalusia, mulai dari taraf perkembangan peserta didik, fasilitas maupun materi yang dikasih. Sekian materi tentang pendidikan Islam, pola pendidikan Islam di Andalusia. Di sini kita akan lanjut di materi yang kedua, sekaligus materi yang terakhir. Yang kedua ini kita akan membahas pola pendidikan Islam pada masa kerajaan Mughal. Jadi kita akan membahas pola pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Mughal atau pada masa kerajaan Mughal. Jadi kerajaan Mughal itu tepatnya dulu tuh ada di India. Kalau sekarang kurang paham. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang latar belakang berdirinya kerajaan Mughal. Jadi kerajaan Mughal itu dulu didirikan sama Zainuddin Babur, kalau nggak salah itu di periode 1526 sampai 1530 Masehi. Jadi secara genealogis Babur itu cucu Timur Leng dari pihak ayah atau pihak bapak, dan keturunan Genghis Khan itu dari pihak ibu. Ekspansinya ke India itu awalnya itu dimulai dengan menunjukkan penguasa-penguasa setempat, yaitu Ibrahim Lodi. Jadi dengan bantuan ada Alam Khan atau Paman Lodi dan Gubernur Lahore, tahun 1525 itu ia berhasil menguasai Punjab dan meneruskan ke daerah Delhi. Itu sekitar tahun 1526. Sejak itu ia mulai sejak itu tuh Babur maksudnya itu bisa menguasai India, lalu dia tuh mendirikan sebuah dinasti. Jadi di Mughal itu Babur itu mendirikan dinasti. Dinasti ibu kotanya itu atau pusatnya itu ada di Delhi. Nah, kerajaan Mughal ini mulai berkuasa dari tahun 1526 sampai 1707. Jadi dari 1526 sampai 1707 Masehi. Kerajaan ini tuh punya sultan-sultan yang besar, terus terkenal pada abad ke-17-an, yaitu Akbar. Jadi sekitar tahun 1556 sampai 1606 Masehi. Habis itu ada Jengahir, itu dari tahun 1605 sampai 1627. Kalau permaisurinya itu namanya Nurjanah Shah Jihan, 1628 sampai 1658 Masehi. Nah, penguasa Mughal setelah Babur itu Nasrihuddin Humayun, atau kita lebih kenalnya itu kayak Muhayun. Itu beliau itu berkuasa dari tahun 1530 sampai 1540, atau sama, jadi dia beliau itu kayak dua periode, sama 1555 sampai 1556 itu putranya sendiri. Jadi sepanjang pemerintahannya kondisi negara itu nggak stabil atau ombang-ambing lah bahasanya, karena banyak perlawanan dari musuh-musuh kerajaan Mughal. Sistem pemerintahan Akbar itu mereka menerapkan sistem militeristik. Jadi pemerintah itu dipegang sama raja.
Terus pemerintah daerah itu dipegang sama Sipah Salar. Intinya tuh kayak kepala komandan. Jadi yang jadi kepala daerah itu setiap kepala komandan. Nah, kalau di dalam bidang agama, Akbar itu menciptakan din ilahi, yaitu menjadikan semua agama yang ada di India itu jadi satu. Tujuannya itu ya untuk stabilitas politik, biar nggak ada yang lain segala macam. Kerajaan Mughal itu punya keuntungan sendiri, maksudnya mereka juga memiliki ciri khas atau keunggulan tersendiri, khususnya itu di bidang seni. Karya seni itu yang menonjol itu adalah karya sastra gubahan, penyair istana gitu, baik yang pakai bahasa Persia atau yang pakai bahasa India. Jadi mau pakai yang bahasa Persia atau India, semua itu sama-sama dibilang just, dibilang oke. Nah, karya-karya arsitektur mereka juga tuh indah, kayak kalau kita lihat Taj Mahal juga kan indah. Habis itu banyak lah yang lain. Istana Fatpur Sikri di Sikri, Cila, sama masjid-masjid itu indah-indah pada masa Akbar. Taj Mahal di Agra itu kan tadi seperti yang saya bilang, Taj Mahal aja kita lihat indahnya itu wow gitu, kayak ya amazing gitu. Habis itu Masjid Raya Delhi sama Istana Indah di Lahori itu pada masanya Shah Jahan. Nah, pada masa Shah Jahan didirikan tuh sebuah universitas, sebuah perguruan tinggi di Delhi yang menjadi pusat dinasti tadi. Jumlahnya ini makin bertambah semakin lama ketika pemerintahannya itu dipegang sama Aurangzeb. Intinya tuh universitas itu makin banyak ketika dipegang atau dipimpin oleh Aurangzeb. Terus di bidang ilmu tuh mereka bisa dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal tuh sama hukum fatwa Alamgiri. Aurangzeb juga dia punya kebijakan yang melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, sama penggunaan narkotika. Jadi Aurangzeb ini tidak hanya tinggal diam, jadi pokoknya nggak boleh ada yang nggak boleh ada yang minum minuman keras, judi kayak slot gitu nggak boleh, prostitusi kayak bar gitu nggak boleh, sama narkotika sama Aurangzeb dilarang. Nah, sepeninggalan Aurangzeb itu pada tahun 1707 Masehi, itu Kesultanan Mughal itu mulai ngasih tanda-tanda, ngasih ciri-ciri itu mundur gitu loh. Karena generasi yang selanjutnya mimpin setelah Aurangzeb itu lemah. Habis itu di sini juga saya akan memberitahu catatan sultan-sultan setelah Aurangzeb. Itu yang pertama ada Bahadur Shah I dari 1707 sampai 1712 Masehi. Yang kedua ada Azimushah dimulai dari 1702 sampai 1713 Masehi, setahun aja. Habis itu ada Farrukhsiyar, ada 1713 sampai 1719 Masehi. Habis itu ada Muhammad Shah dari 1719 sampai 1748, cukup lama. Habis itu ada Ahmad Shah dari tahun 1748 sampai 1754. Habis itu ada
Alamgir 2 itu dari tahun 1754 sampai 1759. Itu ada Shah Alam, Akbar, dan yang terakhir itu ada Bahadur Shah dari tahun 1837 sampai 1858. Kemunduran ini itu tuh punya tanda-tanda, jadi nggak langsung ambruk mundur, nggak, itu punya tanda-tanda selama beberapa tahun tadi kan. Itu yang pertama tuh ada konflik, jadi konflik internal di antara keluarga kerajaan. Jadi mereka tuh pengen berebut kekuasaan, kayak udah sini aku gitu. Kalau yang faktor yang lain yang sangat berpengaruh itu serangan dari luar. Jadi udah dari konflik ada, dari konflik internal keluarga ada, ditambah ada serangan dari luar. Itu sangat berpengaruh banget. Terus di tahun 1622 wilayah Kandahar, salah satu wilayah Mughal itu dikuasai oleh Safawi. Terus di tahun 1739 Nadir Safawi ini menyerbu Mughal, lalu disusul ketegangan dengan Afghanistan pada masa pemerintahan Muhammad Shah. Jadi kerajaan Mughal itu mendapatkan serangan dari suku Afgan pada tahun pokoknya gitulah. Terus tahun 1748 Ahmad Shah itu berhasil menguasai Lahore. Habis itu ada keadaan pendidikan pada masa kerajaan Mughal. Pada masa kerajaan Islam di Mughal itu pendidikan itu punya perhatian yang cukup besar, cukup lebar lah, cukup oke. Kerajaan tuh ngedorong masjid-masjid itu sebagai tempat belajar yang ngasih pelajaran, tapi nggak cuma satu, kayak berbagai cabang ilmu agama gitu. Bahkan di masjid juga udah disediain ruangan-ruangan khusus bagi guru-guru atau bagi para pengajar, bagi para pelajar yang ingin tinggal di masjid selama dia masih sekolah atau masih pendidikan. Kankoh, atau kalau kita bahasa yang sering kita dengar itu pesantren. Itu tempat pendidikan itu dipimpin oleh ulama atau wali. Pesantren ini ngajarin berbagai ilmu pengetahuan kayak MTK, mantik, ilmu mantik atau logika, filsafat, tafsir, Quran, hadis, fikih, sejarah, bahkan geografi. Bahasa Persia itu merupakan bahasa pengantar. Jadi kayak ini bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Nah, kegiatan pendidikan pada kerajaan Mughal itu punya dua fase, yaitu fase klasik sama fase modern. Waktu fase klasik itu pendidikannya itu jauh lebih kompleks, lebih rinci, khususnya di bidang intelektual, baik ilmu agama, politik, peradaban, sama kebudayaan, ilmu pengetahuan, sama filsafat. Tapi di masa modern, ilmu keagamaan umat Islam itu hanya melakukan taklid kepada imam besar yang lahir pada masa klasik gitu, sehingga nggak kelihatan adanya itu ijtihad mutlak. Jadi artian tuh hasil pemikiran diri sendiri, dan walaupun ada mujtahid, maka ijtihadnya tuh berada dalam
biasa batas, atau intinya tuh ada batas mazhab tertentu gitulah. Di antara kegiatan keilmuan tuh yang menonjol pada zaman klasik, kan klasik tadi kan dijelaskan kalau mereka tuh bener-bener kompleks kan. Itu ada ilmu hadis, ilmu Quran, tasawuf, filsafat, dan ilmu bintang, ilmu tabiat, hewan, dan segala macam. Sampai ilmu buru-buru dan kecakapan kuda juga ada. Nah, pola pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Mughal itu kalau kita rangkum, itu yang pertama itu ada pendidikan berbasis masjid atau pesantren, yang tadi bahasanya agak sulit diucapkan. Habis itu yang kedua tuh mereka tuh juga punya kurikulum pendidikan. Jadi pada masa Mughal itu pendidikan itu jadi fokus utama buat ngajarin doktrin Al-Quran sama hadis yang kuat. Yang ketiga itu ada pendidikan seni dan budaya. Jadi selain agama itu di kerajaan Mughal atau di kekhalifahan Mughal itu juga mengembangkan pendidikan di bidang seni yang mencakup berbagai cabang kesenian yang berkembang pesat lah. Habis itu selanjutnya ada bahasa pengantar dan sistem pendidikan, itu mereka juga punya. Dan yang terakhir itu ada peran pemerintah sama ulama. Jadi pemerintah Mughal itu yang ngasih perhatian besar, ngasih dukungan buat lembaga-lembaga pendidik, sama mereka juga menyediakan fasilitas untuk pelajar. Ulama juga berperan penting kayak ngajarin ilmu-ilmu, pengetahuan, sama mengawasi proses pendidikan di berbagai institusi pendidikan gitulah. Sekian materi atau sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.